Mari kita bersama-sama kita memulai hari ini dengan teh hangat, teduhkan hati, hadirkan semangat. Kita berjumpa kembali dengan mengawali dari bacaan firman Tuhan dari 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. Karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Pernahkah Anda membaca atau mungkin juga menghafal, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan seterusnya. Ada kata segenap di situ. Lalu kemudian di dalam Amsal juga kita pernah membaca, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ada kata segenap. Di dalam bacaan 2 Petrus ini ada kata berusahalah sungguh-sungguh. Artinya berusahalah sekuat-kuatnya supaya kita makin teguh. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana prioritas hidup Anda terhadap masalah-masalah rohani? Di dalam perjumpaan saya dengan seorang ibu di sebuah toko serba ada, ibu itu membelikan kepada putrinya yang masih SMA, yaitu sebotol parfum yang berwarna biru dengan harga Rp600.000. Lalu saya tanya kepada ibu itu, nah parfum itu habis 1 bulan ya, sebulan sekali? Oh tidak, nggak sampai sebulan. Parfum yang harganya Rp600.000 ini sudah habis. Nah kalau dibagi 30, berarti 1 hari itu dikeluarkan uang untuk Rp20.000 untuk sekali semprot dengan parfum itu. Lalu bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita, untuk ibadah kita? Tuhan berkata kepada kita, berusahalah sungguh-sungguh supaya kamu makin teguh, atau kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama kita merenungkan, apakah kita mengikut Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita melayani Tuhan, itu sudah dengan segenap, atau makin hari makin baik, makin hari makin bagus, makin hari makin teguh, baik di dalam membangun relasi dengan Tuhan maupun juga membangun relasi dengan sesama. Tidak heran kalau di dalam pembacaan 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 9, di situ kita membaca ada 7 sifat rohani atau kesalehan yang juga bisa kita perjuangkan karena tidak tumbuh secara otomatis tanpa usaha kita yang tekun. Untuk berusaha sekuat-kuatnya. Apakah itu di dalam menambah iman itu dengan pengetahuan, untuk selalu belajar, menambahkan pengetahuan dengan penguasaan diri atau mengendalikan diri, lalu penguasaan diri dengan ketekunan, pantang menyerah, dan ketekunan dengan kesalehan untuk hidup selalu saleh. Jangan salah melulu di dalam hubungan kita dengan Tuhan maupun juga sesama. Dan dengan kesalehan itu kasih kepada saudara, dan dengan kasih kepada saudara kita tambahkan juga kasih kepada semua orang. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita di dalam hidup kita ini tidak hanya memperjuangkan untuk aspek-aspek secara fisik, ekonomi, atau bidang yang lainnya, tetapi juga dalam rohani yang mempunyai aspek kekekalan. Marilah kita membangun kekekalan yang bernilai lebih mulia, lebih indah, dan itu mulai dari diri kita sendiri. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian, sehingga dengan demikian kita nanti dalam kekudusan yang kokoh, kita akan disambut memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang Allah yang sudah menyelamatkan kami dari orang berdosa, menebus kami dengan pengorbanan Yesus Kristus Putramu yang tunggal, supaya kami boleh menjadi anak-anak Allah. Tuhan, ampunilah kami bila kami seringkali meleset, bila kami seringkali tidak tepat di dalam melakukan kehendak-Mu, di dalam mewujudkan kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam hal melakukan apa yang Tuhan mau untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami berusaha sungguh-sungguh, berusaha sekuat-kuatnya, dan kami makin teguh. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.